Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam Mapel Fikih, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu menganalisis ketentuan sholat fardu serta dapat mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolihan individu dan sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut. Pengertian dan dalil sholat 5 waktu. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah fardu ain, artinya wajib bagi seluruh umat Islam. Adapun dasar hukum diwajibkannya sholat 5 waktu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, dan bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Siapakah yang wajib melaksanakan sholat? Yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang 5. Telah sampai dakwah kepadanya, dan yang terakhir adalah terjaga atau tidak sedang tidur. Adapun syarat sahnya sholat meliputi 1. Suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang 3. Menutup aurat. Yang 4. Telah masuk waktu sholat. Dan yang 5. Menghadap kiblat. Rukun di dalam sholat 5 waktu ada 13. Rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan sholat. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Adapun rukun-rukun sholat antara lain, 1. Niat, artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang 2. Berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Apabila duduk tidak mampu, maka boleh sholat dengan berbaring. Apabila berbaring tidak mampu, maka boleh sholat dengan terlentang. Yang 3 adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang 4, membaca surat Al-Fatihah. Rukun sholat yang 5 yaitu rukuk dengan tumakninah. Rukuk berarti membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Rukun sholat yang ke-6 yaitu iktidal, artinya bangun dari rukuk dan kembali tegak lurus dengan tumakninah. Yang ke-7 adalah sujud 2 kali dengan tumakninah, artinya meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung ke atas lantai. Rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara
menanti sujud yang kedua. Yang ke-9, duduk untuk tasyahud pertama. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah tertib. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat antara lain: 1. Datangnya hadas kecil seperti buang angin, maupun hadas besar seperti datangnya haid bagi perempuan di tengah-tengah sholat. Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat seperti darah, nanah, kotoran hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak ketika di dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum walaupun hanya sedikit. Yang keenam, gila ketika dalam sholat. Dan yang terakhir, tersingkapnya pakaian sehingga terbukanya aurat. Kesimpulan dari materi tentang sholat 5 waktu adalah sholat merupakan suatu rangkaian ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat terdapat rukun sholat yang berjumlah 13. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat antara lain makan dan minum walaupun hanya sedikit, datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah sholat, tertawa terbahak-bahak ketika di dalam sholat, tersingkapnya pakaian sehingga terbukanya aurat. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.